Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa begitu toh? Sekarang gini, Anda melihat ada orang bertekun, berdoa, berarti dia bertuhan nggak orang ini? Bertuhan. Nah, ketika kita menyembah dia yang sedang bertuhan, kita salah nggak? Bisik atau Sembah dia yang bertuhan. ya, bisik. Tidaklah. Tidak Anda salah. tidak salah. Kamu menyembah orang yang sedang menyembah Tuhannya, kamu nggak salah. Apa kamu nggak gila? Kenapa kita ke sembah dia ya? Orang lagi menyembah, kenapa kamu sembah? Nomor 21. Ini habis nomor 20, lompat nomor 24. 2 Korintus 5. Ini loh. Ya, tahu 2 Korintus 5 toh? Nomor 21. Ini nomornya habis 20 langsung ke 24. Loncat. Ini, lihat. Kenapa loncat-loncat? Sebagian hilang. Ini. Lihatlah ini Bang Juma ini. 2 Korintus 5. Oh. Terus ini 5:20. Oh ini di sini ya, baru muncul. 5:21 ya. Allahu Akbar. Dia yang tidak mengenal dosa, ya toh? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, telah dibuatnya menjadi dosa, ya toh? Iya, kasihan Yesus. Jadi dibuat menjadi dosa. bukan dia yang berdosa, telah dibuatnya berdosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Dipaksa dia berdosa. Iya, maksudnya orang-orang berdosa itu yang paksa dia menjadi dosa, bukan dia yang berdosa. Betul. Dia tidak mengenal dosa, yaitu dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, itu dipaksa-paksakan orang-orang paksa dia menjadi berdosa itu. Betul. Karena itu supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di sini pun Bang Juma, dia tidak berdosa juga. Orang-orang yang nuduh dia telah berdosa itu, begitu. Ya. Paulus Oleh karena itu penulis Galatia lagi tadi itu yang menulis tuh. Nah, kita kembali ke siapa tadi? Paulus. Iya. Galatia. Kristus telah menebus kita dari hukum ini. Dari kutuk. Oh iya, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dengan jalan menjadi Kutuk. apa ini? Kutuk. Karena Sebab kita. tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di salib. Dia begini. Iya. Maksudnya, ini saya pakai maksud pemahaman saya tentang Galatia 3 ini, Bang. Iya, kan Anda lebih pintar dari Bible. Silakan. Bukan begitu. maksud saya tidak tahu orang yang menulis Galatia 3:13 ini maksudnya apa, tapi maksud saya dari tulisan ini begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk, karena itu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, dia begini, yang menulis ini dia bilang, Yesus telah menebus dosa kita, tapi jalan yang dia tempuh itu atau yang diambil itu jalan kutuk menurut ulangan itu. Menurut ulangan, terkutuklah orang yang berdosa. Tapi di sini maksudnya Paulus dia tidak bilang Yesus itu terkutuk, bukan. Tapi menurut ulangan itu kan orang yang berdosa itu jalan kutuk dan dikutuk
orang yang berdosa, ya toh. Jadi tidak ada salahnya. Kayaknya yang Paulus ini agak benar sedikit ini dia tulis. Dia tidak bilang Yesus itu terkutuk, Bang. Tapi jalan kutuk menurut Ulangan itu, atau jalan itu yang ditempuh gitu. Bang. Jadi Yesus terkutuk atau tidak terkutuk? Yesus sebenarnya dia tidak terkutuk. Terus kenapa Karena dia disalib? tidak berdosa. Lalu kenapa disalib? Ya, orang paksa-paksa dia salib toh. Berarti dia nanggung dosa. Dia difitnah, ya kan? Salah tangkap atau benar sudah Ya ini? itu satu kesatuan. Dia salah. Ini kan ujung awalnya ini tetap salah tangkap juga ini, Bang. Salah tangkap. Orang yang berdosa, dituduh, ya toh, Iya. atas kecemburuan. Toh. Salah tangkap berarti. Salah tangkap pertama, salah kutuk kedua. Iya, betul. Yang ketiga yang paling dahsyat ini, salah sembah. Tidaklah. Mana salah sembah? Kalau begini, Bang Jum. Kalau ada tertulis Yesus itu ada melakukan kesalahan atau melakukan dosa, itu baru saya salah sembah. Itu. Yang harusnya disembah tempat Yesus berdoa atau Yesus yang berdoa yang harus disembah? Maksudnya? Kan Yesus berdoa. Ada tempatnya berdoa. Tujuan doanya kan? Nah, sekarang yang kita ini orang waras menyembah yang berdoa atau menyembah tempat berdoa? Tempat tujuan doa. Kita ini kan baru belajar juga, ya toh. Tapi kan tidak bodoh-bodoh amat kita ini kan. Begini, Bang. Ya, Apabila kita dengar, apabila tidak gimana? Paling Abang bilang kan kita mengikuti orang yang berdoa atau Kita apa begitu toh? sekarang gini, Anda melihat ada orang bertekun berdoa, berarti dia bertuhan nggak orang ini? Bertuhan. Nah, ketika kita menyembah dia yang sedang bertuhan, kita salah nggak? Bisik aja. Sembah bisik. dia yang bertuhan. Ya, bisik Tidaklah. Hah? Tidak Anda salah. tidak salah. Kamu menyembah orang yang sedang menyembah Tuhannya, kamu nggak salah. Apa kamu nggak gila? Kenapa kita sembah dia ya? Orang lagi menyembah, kenapa kamu sembah? Tapi dia tidak ada salah. Ya makanya. Terus kalau kenapa dia tidak ada salah? Terus kenapa dia dituhan? Patut aja lah disembah. Kenapa nggak sembah ibumu aja? Ada salah sering pukul-pukul saya waktu kecil. Jangan memukul. Tapi dia memukul. Jangan menyakiti. Tapi dia. Jangan menyakiti sesama manusia. Tapi ibu kan kadang pukul-pukul kita juga waktu kecil. Sekarang banyak mana dosa ibumu daripada dosa seluruh manusia yang dikumpulkan? Maksudnya seluruh manusia dikumpul. Dosanya. Banyak mana dengan dosa ibumu? Sebenarnya kita tidak bisa mengukur dosa seseorang. Enggak, maksudnya seluruh dosa di bumi ini dikumpulkan melawan dosa ibumu banyak mana? Nah, tidak tahu juga seberapa berat orang punya. Seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ini dikumpulkan menjadi satu melawan dosa yang dilakukan ibumu. Kira-kira banyak mana? Orang-orang lah kan orang lebih banyak. Nah, ya kan? Berarti Yesus lebih banyak dosanya daripada ibumu. Tidaklah, Bang.
Kan seluruh dosa dunia diambil alih sama dia. Bukan diambil alih. Lalu makanya dia mati di salib, dikutuk karena dia mengambil seluruh dosa manusia. Harusnya kalian yang dikutuk, tetapi karena dia mengambil alih, maka dosa-dosa kutuk itu diarahkan ke dia, gitu loh. Orang-orang di bawah bilang saya mulai cerdas. Oh iya dong. Bagus juga ya. Iya dong. Nah begitu komen yang betul. Iya. Mau disanjung kawan kita ini. Jadi lebih baik. Sekali-sekali lah. Jadi lebih baik nyembah ibu. Masa kalian sanjung Bang Juma terus? Juma pun ada salahnya, banyak marah orangnya daripada saya, ya kan Bang? Iya, pun betul. Belum pernah marah orang dari tadi. Betul. Allahu Akbar. Lucu manusia. Jangan cepat mati ya Bang ya. Biar ada yang menghibur manusia yang lain. Begini Bang, mati itu tidak segampang yang kita pikirkan juga. Oh iya tahu. Oh, itu makanya aku bilang jangan buru-buru mati. Jika belum waktunya, apapun itu belum ya toh. Iya. Jadi gimana? Anda menyembah manusia yang menyembah. Gimana itu ceritanya? Nah begini Bang, ya toh. Ya. Kalau saya kan sudah umur kan saya sudah umur berapa ini? 67. Ya kira-kira itulah, ya toh. Kampret. Ada kelainan memang kau ini. Jadi kalau saya mau mundur sekarang ya toh. Contoh anggap saja pembicaraan inilah Bang Juma yang benar ya toh. Anggap saja ini. Terus saya mundur. Saja kan kurang ajar. Memang saya benar. Tidak, anggap saja belum tentu juga lah. Anggap saja Bang Juma yang benar. Saya mundur ya toh. Terus saya mau ikut agama apa? Besok saya ganti KTP begitu. Iya dong. Saya juga proses. Oh enggak, saya tinggal tanda tangan, kata-kata bawa ke Dukcapil, udah keluar KTP-nya, sehari nggak cukup pun. Dan ya toh, kenapa saya belum mundur sekarang? Yang pertama, saya melihat Yesus itu dia tidak pernah salah. Ya karena itu masuk di Islam. Setitik pun tidak ada salahnya. Makanya masuk Islam. Masuk di Islam. Enggak juga lah, saya tidak mau di Islam pun. Di Islam pun itu Yesus kalian beliau manusia suci. Yesus pun di Islam kalian tidak terlalu menghargainya. Kalau di kita dipuja-puja Yesus. Gitu. Di Islam itu Nabi Isa masih itu kurang. Manusia suci. Masih kurang. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya pikir masih kurang, kecuali ada yang memperlakukan Yesus walaupun bukan seperti yang abang bilang tadi disembah ya, atau paling tidak ya dimuliakan lah. Begitu. Kami setiap menyebut namanya, kami sambung dengan kalimat apa? Alaihissalam. Keselamatan atasnya. Kalau kalian menyebutnya kutuk atasnya. Karena dosa-dosa. Itulah orang kutuk-kutukan dia, bukan saya. Saya sudah bilang, ya toh. Saya sudah bilang Yesus tidak berdosa. Carilah satu titik pun kesalahan atau dosa itu tidak ada, Bang. Ya toh. Jadi pantas saya pantas menyanjung-nyanjung dia, ya toh. Kalau menghina ibu itu berdosa enggak? Berdosa. Berdosa enggak? Menghina siapapun, menghina orang lain pun, menghina diri sendiri saja dosa, Bang. Yesus menghina diri sendiri. Yesus mengatakan seluruh manusia yang ada sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Dosa enggak itu? Dosa lah. Nah, berarti dia punya dosa. Mencuri itu dosa. Yesus, dia tidak mencuri, Yesus. Dia mengatakan begini, seluruh manusia yang datang sebelum aku, semuanya itu adalah pencuri dan perampok.
Iya. Berarti dia menuduh ibunya yang mengandungnya pencuri. Berdosa nggak itu? Apa-apa. Memang ibunya berdosa juga. Ya toh? Berarti ibunya pencuri? Saya tidak tahu sebab tidak ada tertulis. Mungkin dia yang lihat toh. Masa ibunya dibilang pencuri, Bang? Jujur itu kan baik, Bang. Toh. Contoh saya, kalau ibu saya mencuri, toh. Jadi sebagai manusia suci, tidaklah. Sebagai manusia suci, saya harus jujur katakan apa adanya bahwa betul Pak Hakim, Iya. ibu saya mencuri. Tapi kalau mengambil barang orang tanpa izin gimana? Tidak boleh lah, izin dulu lah. Nah, dia pernah menyuruh orang, murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Gimana dong? Ayat berapa itu, Bang? Saya lupa dalilnya. Coba Bang kau Juma ketik yang di semua Google. hafal dalil kok tidak ada. Serius. Serius. Cari satu titik pun tidak ada kesalahan dia, Bang Juma. Kalau ada, saya mundur sekarang lah. Coba ketik di Google. Yesus mencuri keledai, mungkin seperti itu kali. Coba. Tidak. Coba. Abang ingat yang bayar pajak itu apa? Apa yang menjadi hak? Tunggu. Biar berkesan, Anda harus selesaikan itu. Cari, kan ada laptop di situ. Ada laptop di situ kan. Apa? Coba saudara cari sekarang ini. Ada nggak di situ Yesus curi keledai? Jangan-jangan nanti abang yang baru tambah di Google ini baru saya cari baru muncul. Sebab Tidak serius. Apa? Kata kuncinya Matius apa? 21. Yesus mencuri keledai. Apa? Matius 21. Oh, Matius 21. Iya. Matius Oh, 21. sudah ada yang ketik di bawah itu. udah rame. Matius 21 berapa? Data nomor 1 sampai Matius data 21, berapa? Data 11. Iya. Matius 21:11. Iya, harus Dan di orang ini. banyak itu menyahut, ya toh? Dan Apa orang katanya? banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itukah? Apa? Enggak ada. Bukan. Di Yesus Matius 21-nya. Iya, Matius 21 berapa? Matius 21 di data nomor berapa itu, teman-teman? Yang saya baca barusan 11. Sesuai ketik orang itu. Jadi kalau dia ngambil keledainya orang, Berapa? kalau dia ngambil keledainya orang, nggak tahu ini yang kasih data di bawah ini panjang kali, dia nggak tahu baca Bible. Yesus 21. Masa Dia bilang ditulis? Yesus 21:1. Dia Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Dengar. Yerusalem dan kamu cari di situ yang tertulis, maka murid-muridnya, maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh dia. maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Apa tugasnya? Mengambil keledai orang. Mereka membawa keledai betina itu dan bersama anaknya, ya toh. Mereka membawa, bukan mencuri ya, membawa, ya toh. Dia mengatakan pergilah ke kampung, pergilah di kampung itu. Iya. Bila kamu di situ kamu akan menemukan keledai. Apabila lepaslah dan ambillah, bawalah kemari. Apabila kamu bertemu dengan orang yang berkata, kenapa engkau mengambil keledai? Kenapa kau melepaskan keledai? Katakanlah bahwa Tuhan menghendaki gitu. Maka pergilah murid-murid itu, berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Itu mana? Nggak ada lah, Bang. Ada. Masa nggak ada? Tidak ada. Ada. Tidak ada mencuri di sini. Mengambil keledai orang. Ini membawa, Bang. Iya. Beda lah, Bang Juma. Membawa. Bang,
membawa titipan, bawa barang, Coba entah Anda baca apapun di data. sumbernya. Coba baca di nomor 2. Kita mulai dari nomor 2. Mulai dari nomor 2 baca. Dengan pesan pergilah ke kampung yang di apa ini tertutup lagi. Nah, di kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Terus? Tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Terus? Ya sudah. Dan Baca lagi. jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Oh, ini dikembalikan. Nah, dikembalikan nggak sampai sekarang? Dikembalikan. Cuman itu kan tidak tertulis. Ini kan kata-kata Yesus, tidak ada yang bohong. Kecuali kata-kata dikembalikan ini tidak ada. Itu ngambil keledai orang tanpa izin itu boleh nggak? Boleh lah, kan dikembalikan toh. Jadi boleh ngambil barang orang tanpa izin gitu? Iya, dikembalikan. Iya, ngambil barang orang tanpa izin. Iya, pasti Yesus sudah kasih tahu ini nanti dikembalikan. Ini. Iya, tapi mengambil barang orang itu apa boleh? Boleh lah kalau nanti dikembalikan. Jadi saya boleh ngambil kan mobilmu? meminjam. Iya. Ya, minjam itu kan harus izin dulu. Iya, tapi kan kalau keluarga dekat, abang di kampung mana kan? Sosialnya tinggi kan tidak? Tidak. Kayak di sini bang, kalau sosial budayanya itu sudah tinggi, itu tetangga pun kayak keluarga. Kita masuk aja kalau lagi haus toh, minum air. Garam bang. Tidak. Masuk selang ini ke rumah orang tanpa izin kok dihantam balok, maling masuk tidak, rumah. Di sini tidak bang. Di sini tidak bang. Oh gitu, iya bagus lah kalau. Iya. Gitu. Kalau jadi ini, sosialnya itu hidupkan masyarakat itu. Oke lah. Ya itu ini boleh ngambil. Jadi patokan lah ini bang. Iya, boleh ngambil barang orang tanpa izin, yang penting dikembalikan. Oke? Iya betul. Ya itu menurut saudara kan. Nah sekarang coba baca Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3. Nomor 13. Apa bunyinya di situ? Yohanes 3. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Yesus. Ya toh? Benar enggak itu? Benar lah. Jadi tidak ada orang yang pernah naik surga selain Yesus? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bohong enggak itu? Tidak lah. Tidak bohong lah ini bang. Coba baca 2 Raja-Raja 2:11. Raja-Raja 2. Ini dihapus. Jangan dihapus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. 2 Raja-Raja 2 begitu? Iya. 2 Raja-Raja. Nomor 11. Apa katanya? 2 Raja-Raja 2:11. Iya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Ada kereta pada zaman dulu ya? Ada. Dengan kuda berapi-api, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin dan badai. Tadi katanya Yesus tidak ada yang telah naik ke surga. Gak usah ribut. Diam. Diam.
Bisikin Hanya kita aja, aja yang bisik. tahu. Kita aja Ini- berdua. Ini Itu Yesus bohong atau tidak? yang tadi itu selain nabi-nabi, Elia ini nabi. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga yang telah naik. Ya pengecualian Elia kan orang baik toh, biarkanlah dia. Iya toh, nggak ada- orang baik juga Elia ini. Iya toh, Berarti Yesus tidak berbohong ya? Enggak ya? iya. Sedikit aja, Iya. sedikit. Dosa, Tidak, bohong tapi karena- sedikit. Karena Elia ini orang baik, biarlah dia duluan aja lah. Jadi Yesus tadi itu bohongnya cuma sedikit, kawan. Sedikit aja. Dia tidak bohong juga. Elia lebih dulu. Gimana? Dia bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia anak manusia. Lah, Elia kan anak manusia. Lebih dulu naik ke surga. Tidak. Ini biar ini saja kata-kata yang di Yohanes ini Bang toh. Eh, Biar para murid itu ikut apa yang Yesus katakan sepenuhnya dengan tekun begitu. Adalah unsur apa tekanan batin lah di sini. Ya maksud mengancam mental lah sedikit. Gitu. sombong lah ceritanya, Karena- sombong dikit, sombong. Karena bukan sombong juga, terlalu kasar kali juga itu Bang. Sombong dikit. Tak Nah, ada yang pernah ke tidak, surga. Tak ada yang telah ke Bukan surga selain dia aku. ini supaya karena begini murid-murid Yesus ini orang-orang Keras yang kepala. apa ya, keras kepala, jarang membaca juga. Mereka Jarang ikut membaca. rame saja, iya awalnya mereka ini kan Jadi meskipun ada tertulis, Yesus yakin tak akan pernah dibaca Karena- sama mereka. Tidak akan ketahuan Karena kalau dia bohong, ya kan? karena begini, bukan begitu juga maksudnya. Ya, gitu Karena juga. begini sampai di akhir, sampai Yesus mati pun murid-muridnya ini banyak yang tidak terlalu percaya apa yang dikatakan Yesus selama mereka Gitu, ya, ya, ya. Iya toh. Jadi maka kata-kata pakai ini agak tekanan batin begini supaya muridnya itu dia ini. Gitu loh. Bukan begitu. Jadi Nah, Yesus, orang-orang Yahudi itu kan dia orang-orang yang keras kepala Bang, begitu. jadi Yesus tidak berdosa lah ya dalam hal ini ya. Tidak ada lah. Tapi bohong, tapi nggak berdosa. Tidak, dia tidak bohong juga Bang. Mulai gila ini, mulai gila. Mulai gila tadi. Apa mulai lagi orang Oh, marah-marah saya di bawah ini? Iya, iya gila namanya itu. Yesus mengatakan tak ada manusia yang pernah naik ke surga, yang telah naik ke surga selain aku. Tapi dua raja-raja. Elia naik kereta nak bayar karcis. Tidak. Ini karena begini Bang, apa yang dikatakan Yesus, kita jangan terlalu mengartikan terlalu lurus seperti itu. Oh, iya, iya. Jangan kita terlalu melihat jujur. juga Jangan terlalu bukan jujur. begitu. Bukan begitu. Janganlah pakai Orang ini. kata-kata kasar begitu Bang. Maksudnya begini, dia berbicara itu dia melihat siapa yang mendengarkan dia pada waktu itu ya toh. Kalau orangnya ini bandel lah, saya agak keras lah sedikit nada saya. Biar ada agak-agak sandiwaranya sedikit. Bukan sandiwara juga. Jadi kita membaca Alkitab itu gitu. Jadi kita tidak lurus membaca lalu memahami dengan bahasa Indonesia. Jadi kita lihat juga dengan Ada siapa bengkok-bengkoknya dia sedikit. bicara. Oh, Nah, itulah boleh bengkok sedikit. gitu. Yang penting kalau nggak terlalu harus kasar. bengkok, harus lurus lagi begitu. Oh. Sekali Yesus marah Bang, ya toh. Abang tahu Yesus marah di mana Yesus pernah marah? Makan ikan goreng. Tidak lah. Nah, Yesus pernah marah sekali waktu orang-orang jadikan bait suci itu pasar. Diobrak-abrik itu. Dia diobrak-abrik itu pasar. Kayak Kenapa Satpol PP jadikan dia. rumah iya begitu. Tapi dia bukan marah itu. Dia mengajarkan. Mungkin dari sana itu munculnya ide Satpol PP dibentuk. Mungkin dari situ. Ah itu bagus juga dia Yesus ini banyak yang contohin. Iya. Sampai Satpol PP. Toh? Enggak ada Yesus.
nggak ada Satpol PP. Nah, sepakat itu bang. Ya toh? Nah, sekali itu saya jujur teman-teman ya. Yesus itu pernah marah, tapi bukan marah. Jangan kita dia balik ini obrak-abrik pasar tuh burung-burung orang pun dilepas, bukan burung dalam celana ya, burung dalam sangkar itu dilepas. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Bukan burung dalam celana. Pemda dalam dalam hal ini telah meniru Yesus sehingga dirikan itu Satpol PP. Satpol PP. Iya toh? Bagus, ada bagus. Ya. Allahu Akbar. Jadi begitu. Tapi jangan kita melihat bahwa Yesus berdosa, dia lepas burung orang-orang. Bukan burung dalam celana yang dilepas, burung yang dalam sangkar itu. Toh? Kalau burung dalam celana berdosa Pak Yesus. Toh? Begitu. Kamu ini bang. Dia cuman mengajarkan jangan jadikan rumah suci, rumah Bapakku jadi pasar. Iya iya. Cuma mengajarkan kebaikan begitu. Iya. Masuk akal. Iya iya. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Sakit perut saya bang. Janganlah kalian marah-marah saya tidak ada salah, nggak ada aku marah-marah sama Bang Juma itu Bang Juma tuh. Iya nggak ada. Halus kenanya halus. Halus. Halus kenanya dia. Mereka menyembah perantara. Mereka menyembah perantara, kurir yang mereka sembah. Iya ya. Iya. Sebenarnya tidak bagus juga. Iyalah. Tapi kalau itu yang paling baik dari yang baik, gimana mau baik kalau kurir yang disembah? Iya, maksudnya takutnya kurir-kurir lain tidak lebih baik daripada dia. Kenapa nggak nyembah langsung ownernya? Takut tidak sampai. Owner itu maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan. Karena kurir itu bilang, saya tahu tempat produksi ini, jadi kalian ikut saya. Ya, tapi jangan sembah dia dong, sembah yang punya. Takut owner. Kalau ikut orang lain lagi, dia tidak tahu tempat. Karena dia bilang saya datang dari dia atau saya datang dari tempat itu. Jadi kalau mau ke sana ikut saya begitu toh. Nah, setelah kita ikut kita lihat dia ternyata dia nyembah ownernya. Kenapa kita menyembah kurirnya? Ya urusan dia lah itu. Yang penting dia bawa kita juga sampai ke sana ya toh. Tempat itu. Urusan dia lah itu dan repot-repot ya toh. Sampai di sana kita ditunjang sama ownernya. Kenapa kau pertuhankan kurirku? Pokoknya intinya dia bawa kita itu ke tempat yang dia tahu itu. Soal nggak bisa ikut itu. Soal jadi kan urusan ini kok, dia sama ini kok rada-rada aneh. Sama contoh bosnya itu urusan dia. Contoh nih, Anda ada yang ngikut sama Anda, ya kan? Dalam perjalanan panjang menuju ke rumah. Di tengah perjalanan mereka ini orang-orang asing. Kenapa? Kamu makan nasi, dia makan kotoran sapi. Besoknya dia makan rumput-rumput, pohon, batu-batuan. Dan kelihatannya dia juga bisa makan manusia. Kamu gak takut sama orang-orang kayak gitu? Pas kamu tidur kau dimakan? Iya juga ya. Iya. Jadi enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Itulah yang dilakukan Yesus. Mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Tapi tidak ada kurir yang pernah bilang, atau saya dari sana. Kalau mau ke sana, nah, ayo ikut saya tahu jalan. Tidak ada yang bilang. Makanya saya pikir-pikir kayaknya kurir ini yang terbaik. Musa dari sana juga. Tidaklah bang. Elia. Mana Musa? Mana Musa? Mana kata-kata Musa? Saya Yesus tahu yang mengatakan itu. Coba baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yohanes 10. Juga 10 berapa bang? 10 nomor 34, 35, 36.
Yohanes Kata Yesus 3. kepada mereka, Yohanes 34 toh, 10:34 toh. Ya, 34 sampai 36, betul. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu. Jika mereka ini kepada siapa firman Tuhan itu sampaikan, disebut Allah sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kok kata-katanya kayak tidak logis? Gimana, Bang? Iya toh? Atau tanda bacanya saya kurang tepat? Coba diulang Saya lagi. ulang ya. Iya. 35 toh? Iya toh? 34. Iya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat? Kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kok nggak paham? Salah tulis ini kah? Coba abang baca, coba abang baca, atau saya yang kurang lancar taruh nada apa tanda bacanya? Atau ini itu Oh, agak jadi berat nggak memang. logis. Itu diperlukan makan ayam hitam 2 ekor tanpa cuci tangan. Agak Baru lain bisa pula paham. kau. Betul. Masuk aja ke Yohanes 5, Bang. Di situ lebih Bahasa tepat. Indonesia aku sudah lumayan bagus ini, Bang. Baca Yohanes 5 aja, Yohanes 5 Yohanes 5. nomor 45. Apa katanya? Yohanes 5:45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh harapan. Musa juga. Bukan cuma Yesus. Gimana? Ayo. Jangan kau menyangka aku yang akan menghakimi kamu. Sesungguhnya yang akan menghakimi kamu di hadapan Bapa itu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Benar nggak? Nah iya. Gimana? Bukan cuma Yesus toh? Iya juga sih. Gitu juga, saudara. Iya. Belum lagi kalau kita Musa, baca Yohanes 3. Yohanes 3 nomor 34. Musa untuk mengadili orang-orang Yahudi apa, Bang? Iya, itulah maksudnya. Itulah Yahudi. maksudnya. Iya. Berarti mereka yang menurut Musa sudah benar di hadapan Tuhan. Benar nggak? Musa mengatakan, ini si Adam sudah benar Tuhan. Ini Bang Suma sudah benar Tuhan. Ini sudah benar. Ya udah selamatkan yang menurut Musa. Bukan saya lah Musa adili saya, bukan. Iya, karena bukan di zamannya Musa. Iya, Musa itu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu mungkin Musa yang adili dari dalil 545 dalil ini toh. Ini karena Yesus di sini kan dia berbicara sama orang Yahudi. Matius 21 nomor 31 itu keren. Coba Matius 21. Matius. Baca 31-nya mulai. Matius 21. Iya. 31 baca. Ya. 31 mulai baca. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagus lagi itu. 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi
pemungut-pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Berarti percaya kepada Yohanes, pesundal dan pemungut cukai masuk surga, betul nggak? Iya, masuk. Nah, masuk. Percaya kepada Yohanes ini apa? Yohanes ini datang, ya toh. Yohanes itu datang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia cerita tentang Yesus juga ini Yohanes. Ya, dan orang percaya kalau Yesus itu Mesias kan? Iya. Nah. Jadi kalau percaya Yohanes berarti percaya Yesus juga, karena Yohanes berkata-kata tentang Yesus. Jadi perempuan sundal yang percaya Yohanes berarti mereka percaya Yesus. Jadi pantas mereka masuk surga. Begitu. Yang menyalib Yesus percaya Yesus nggak? Tidaklah. Berarti penyaliban maksudnya pada saat waktu itu, penyaliban ya. Iya. Tidak mereka tahu menyalip mereka Yesus. telah bertobat setelah penyaliban, ya kita tidak berarti tahu. Penyaliban mereka lakukan karena mereka nggak percaya Yesus kan? Maksudnya yang penyaliban ini yang paku dia atau yang menjatuhi hukuman? Seluruh intinya penyaliban terjadi. Orang yang ingin menyalip Yesus adalah orang yang tidak percaya Yesus, betul? Iya. Betul. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Iya. Jadi orang-orang itu masuk neraka. Nah, orang sundal yang percaya Yohanes di padang gurun yang berkata-kata tentang Yesus, mereka masuk surga. Orang yang menyalip neraka. Ahli-ahli Taurat itu pun masuk neraka juga karena tidak percaya Yohanes. Bagaimana dengan orang yang menerima salib itu? Kenapa? Bagaimana dengan orang yang menerima salib? Terima seperti apa dulu? Contoh saya nih, orang-orang berkata Bang Adam terima salib. Orang-orang berkata, tapi saya menerima salib bukan menerima salib yang dimaksud Yesus terkutuk di salib. Sebab dia tidak berdosa. Tapi yang mana? Yang mana? Salib yang Anda maksud itu atau salib? Saya percaya bahwa Yesus disalib begini. Saya percaya itu. Oh, bukan begini. Ya, gimana sebetulnya? Bukan karena tangan saya tadi begini, karena di kamera dia begini toh. Lihat setengah. Salibnya begini enggak? Aneh jadi juga. Begitu. Aneh juga ini kawan kita ini memang. Jadi penyaliban itu adalah karya Tuhan atau karya iblis? Kerjasama. Iya. Kerjasama antara Tuhan dengan iblis. Kan begini. Tuhan mengutus putranya ke dunia, datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara dia jadi manusia, hidup sebagai manusia, punya daging, punya nafsu sebagai manusia. Tapi kan Yesus dia tahan karena dia orang benar. Benar. Tapi kalau pagi bisa ditahan nggak? Hanya dia lah yang tahu itu. Hanya dia lah yang kalau tahu. Pagi dia tahan nggak supaya dia tidak lancang depan? Kan tidak ada tertulis, hanya dia lah yang tahu. Kita tidak bisa, nanti kita memfitnah lagi, ya toh. Oh iya betul. Kita berbicara. Tapi kalau kita mengatakan ucuknya tidak lancang depan juga itu fitnah, karena kita nggak tahu. Nah itu, makanya kita berdiam aja lah. Kita diam tapi aja menurut saudara saya ini, Yesus ini laki-laki normal atau enggak? Ada yang bilang normal, mungkin ada juga yang bilang tidak normal. Tapi saya bilang dia normal. Normal. Berarti ucok kadang tegang juga. Entahlah itu kan tidak ada tertulis ya toh. Iya, tapi kan normal. Masa mau dibilang impoten kan enggak mungkin. Jangan gitu, anggap bagus. Ya normal lah. Normal.
Normal. Jadi yang Berarti berurat Yohanes juga. berapa ini? Bang. Berarti berurat juga. Entahlah, hanya dia yang tahu. Kita pun tidak pernah memeriksanya, atau murid-muridnya pun tidak pernah diperiksa, tidak ada tertulis. Tapi Lukas tahu dia sunat hari itu dia bilang. Tapi Lukas tahu. Iya. Yesus itu harus disunat karena dia orang Yahudi, ya toh. Berurat. Mengikuti hukum Taurat. Maksudku berurat. Sunatkan waktu kecil. Maksudku berurat. Yesus itu sunat, dia masih tidur, dia tidak tahu apa-apa. Maksudku setelah dia dewasa berurat tidak maksudnya. Nah, tidak tahu juga. Kira-kira kalau enggak berurat enggak keren, masa enggak kekar. Harus berotot dong. Iya juga ya. Kalau dia tidak berurat. Guys, coba yang di bawah yang berurat taping 1. Biar kita tahu dari penonton 5.000 ini. Begini Bang, tidak betul. Kan begini, saya kan di Papua. Abang tahu ini. Ambil cemangi daun berarti. 5 jari. Abang tahu daun 5 jari di Papua toh? Apa itu? Obat kuat itu loh. Obat apa itu? Oh iya, anggaplah tahu. Kenapa? Yang tidak berurat taping 1, yang berurat taping 2, biar saya tahu yang penonton dari 5.000 ini. Toh, kalau mau pesan nanti hubungi saya. Promosi. Abang tahu Papua ke tidak? Promosi dia. Mia Linta. Macam mana? Ada pula yang taping 00. Bukan 0, 1 atau 2. Yang berurat taping 1, yang berurat taping 2. Coba, semua. Promosi. Semua. Mending cemangi teman-teman. Taping 1 atau 2, ada 3, ada 4. Guys. Allahu Akbar. Nah, taping semua dulu, taping. 2 atau 1. Maksudnya kalau 1 apa? Yang 1 tuh berurat. Berarti kita bisa lihat statistik yang nonton di Abang ini. Orang berini tidak perlu diobati. Nah, yang tidak berobat itu perlu diobati. Oh gitu. Kalau 2 berarti dia butuh obat. Iya toh. Tidak berurat. Sebenarnya urat tidak urat itu gampang. Ambil balsam cap kaki 3, tinggal dibalur pasti berurat. Ambroben. Ada juga yang kenal Ambroben. Iya, Ambroben, betul itu. Ambroben itu terkenal, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah susahnya kalau Tuhan kita sesama kita kan gitu. Iya. Iya kan? Iya, Tuhan itu kan orang kita, guys. Ya Bapak loh, Bapak toh. Bapak dan anak. Gitu. Iyalah. Jadi, ya begitulah. Kira-kira. Apa tadi daun 5 jari? Kupikir partai, kode partai tadi itu. Bukan. Itu daun bikin urat, Bang. Oh iya. Masa Abang tidak pernah dengar? Enggak kan? Kalau saya uratnya sudah kayak lombok biji. Bukan lombok botol kali ya. Jujur kali ke Bang. Kayak Iya, betis daun kesebelasan. bungkus. Ya, betul. Itu sudah. Oh iya. Oke, kita naikkan yang lain yang tidak berurat biar kita baluri dia dengan balsam. Masalah generasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi diskusinya ya antara Bang Adam sama Bang Juma. Diskusi santai terkait ketuhanan lagi ya. Terkait ketuhanan, di situ ada momen-momen lucu. Bang Juma bertanya kepada Bang Adam, kenapa kita menuhankan hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya? Dan Bang Adam di situ sangat blunder. Kenapa ya, kata Bang Adam, kita menuhankan dia, padahal dia berdoa kepada Tuhannya. Luar biasa ya. Dah, sekian dari saya videonya. Kembali lagi untuk penilaiannya ke diri kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.